Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi pelimpahan jasa, memberi persajian kepada yang telah meninggal, maupun menyiapkan seperti sarana-sarana rumah-rumah ini sebagai alat bantu keluarga untuk menyatakan bakti dan hormat kepada yang telah meninggal dunia. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kembali kami panjatkan doa dalam rangka malam kembang almarhum Bapak Ang Bung Sio atau Bapak Chandra. Dengan kekuatan doa yang kami berikan, semoga akan melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, dan keluarga yang ditinggalkan segera mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sabi Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Kami mewakili tim doa dari Wihara Budayana ikut bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Chandra. Semoga meninggalnya almarhum akan selalu arwahnya selalu tenang dan damai di alam yang sedang ditempatinya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sering kita mendengar ataupun menyaksikan sendiri atau diceritakan orang-orang yang sudah dalam keadaan mau meninggal, ada tanda-tanda mau meninggal atau usianya sudah sudah tua, sudah berumur sekali. Ada yang cerita bahwa ditemui oleh orang-orang yang telah meninggal, ditemui, diajak oleh orang-orang yang telah meninggal. Saya ditemui ini, ditemui ini. Kemudian keluarganya mengatakan, memberikan keterangan bahwa yang diceritakan tadi adalah mereka yang sudah meninggal semua. Cerita-cerita di masyarakat orang-orang yang mau meninggal ini juga baru saja kita baca bahwa seseorang yang meninggal itu ternyata di alam sana pun mempunyai teman, mempunyai relasi dan sebagainya, mempunyai persamaan nasib. Maka di kalangan umat Buddha kita mengantisipasi seandainya keluarga yang baru saja meninggal itu tidak langsung telah di alam bahagia, tidak langsung telah di alam bahagia, alam surga, keluarga berkewajiban untuk membantu arwah itu agar segera menempati alam yang berbahagia.
salah satu yang lazim yang biasa kita lakukan dalam membantu seseorang yang meninggal adalah memberikan doa. Saya kira di dalam agama apapun ya, kita mendengar ada beberapa doa-doa yang secara khusus ditujukan kepada orang-orang yang meninggal, agar yang meninggal jalan yang dilalui lapang maupun terang, dan juga arwahnya bisa tenang. Keluarga Buddhis ya juga mempunyai cerita ya, cerita tentang orang-orang yang meninggal. Diceritakan ada sebuah keluarga ya, pada malam hari diganggu oleh suara-suara yang aneh, suara-suara yang menakutkan keluarga itu, yaitu keluarga Raja Bimbisara. Kemudian karena ketakutan, si raja ini bertanya kepada Sang Buddha, suara apa itu? Sang Buddha menjelaskan, itu adalah leluhur-leluhurmu dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu yang minta pelimpahan jasa. Kemudian setelah dilimpahi jasa oleh Raja Bimbisara, istana tadi menjadi tenang dan damai. Memberikan kepada orang yang telah meninggal tidak bisa dilepaskan dengan sarana-sarana yang paling dekat, yang paling mudah ketika beliau masih hidup. Pada kesempatan ini, di malam kembang ini, kita bisa menyaksikan, bisa melihat di depan peti jenazah dipenuhi dengan bermacam-macam makanan yang sangat lengkap sekali. Mungkin ketika semasa hidupnya belum tentu selengkap itu, tapi begitu meninggal kita adakan ya, dilengkapi, dan ini adalah saat-saat terakhir bersama dengan beliau. Tentunya makanan-makanan yang disiapkan itu bukan makanan akan dikonsumsi atau dimakan oleh leluhur, tidak demikian. Makanan itu sebagai alat dan sarana keluarga untuk perhatian kepada yang telah meninggal, sebagai alat simpatik kepada yang telah meninggal. Ibaratnya orang meninggal itu melakukan satu perjalanan, akan menempuh perjalanan yang jauh. Sudah kewajiban bagi keluarga yang hidup memberikan bekal itu, dan perjalanan itu disimpatiki dengan bekal yang cukup banyak, tentunya akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang membantu arwah bisa terlahir di alam yang berbahagia. Kemudian juga sarana yang lain, keluarga yang hidup mengharapkan di alam sana tidak kesulitan tempat tinggal, tetap mempunyai rumah, tetap mempunyai sarana dan prasarana yang seperti ada di dunia ini. Maka sebagai simbolnya keluarga mengirim rumah-rumahan bersama sarana-sarana transportasi dan sarana-sarana yang lain, pembantu dan sebagainya. Ini sebagai alat bantu yang hidup menyatakan terima kasih, menyatakan bakti kepada yang telah meninggal. Tentunya ini juga sebagai alat dan sarana. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dikasih rumah-rumahan ini kita akan mengajarkan bahwa keluarga yang meninggal tidak boleh melekat lagi kepada keluarga. Biar tidak melekat, rumahnya dibawakan, dibakar. Jadi tidak melekat lagi terhadap hal-hal duniawi ini. Seseorang yang tidak melekat kepada hal-hal duniawi akan mengambil kebebasan untuk terlahir di alam-alam yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sarana apapun sangat diperlukan bagi keluarga. Mungkin membawa kepuasan, kelegaan dengan sarana-sarana ini, silahkan, agama Buddha tidak melarang. Namun yang jauh lebih penting bagi keluarga yang ditinggalkan, khususnya putrinya, bakti dan hormat yang tertinggi adalah dengan menjaga nama baik keluarga. Sepeninggalan ayah, tentunya keluarga harus rukun. Sekarang papa tidak ada, satu-satunya adalah mama. Itulah Anda akan harus merawatnya dengan baik ya, agar kehidupannya lebih baik. Tidak perlu dicamaskan almarhum yang telah tiada. Saya yakin semasa hidup beliau telah banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan dimanapun berada. Kita ucapkan selamat jalan almarhum. Semoga jalan yang kau lalui lapang dan terang, dan keluarga
segera bisa mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.